Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kali ini akan membuat database dengan studi kasus sederhana saja, yang nantinya kita akan membuat aplikasi dengan menggunakan Delphi Community serta Zeos. Oke, kita sekarang membuat database-nya. Database yang kita buat, kita beri nama misalkan DB, misalkan DB rental atau rental buku misalkan. Rental DVD. Simpan. Oke. Kita bikin studi kasus tidak terlalu kompleks. Yang penting ada menggambarkan simpan, ubah, hapus, pencarian data plus dengan reporting. Oke, yang pertama kita buat di sini tabel film. Oke, tabel film kita coba analisa, kita ada kode film, judul, ya misalkan kode film, judul, terus genre, terus ada tanggalnya, terus ada kita berikan apa namanya, kita berikan dia foto. Oke, berarti ada 5 ya. Ada 5. Oke, kita buat namanya kode film ya. Kode film. Oke, kecil semuanya saja kode film. Kita buat varchar, kita isikan 5 saja, nggak usah banyak. Terus bagian indeks kita jadikan primary key. Terus ini kita berikan judul. Terus ini kita berikan varchar. Setelah itu kita isikan panjangnya misalkan 100. Terus ini adalah genrenya. Oke, kita berikan dia varchar, kita isikan 30. Padahal kalau nanti membuat secara kompleks, ini field ini masih kurang ya, karena ini buat contoh nggak apa-apa lah. Oke, ini tanggal, oke ya, tanggal produksinya ya, misalkan tanggal produksi. Oke, tanggal produksi kita menggunakan date dan fotonya. Nah, foto ini kan biasanya ada blob ya. Blob itu tipe database yang kita bisa sisipkan suatu objek seperti gambar, image, video, dan lain sebagainya. Tetapi saya tidak menggunakan tipe blob karena nanti membuat database kita itu membengkak. Karena bisa jadi kita menyimpan foto, kita simpan ke dalam database, resolusi foto itu terlalu besar. Jadi yang kita simpan itu adalah nama fotonya saja. Oke, kita buat dia varchar. Kita berikan misalkan 100. Dan jangan lupa disimpan. Oke, kita sudah mempunyai tabel film. Ini kurang ya. I'm so sorry, ini kurang. Kita coba Oke, kita coba merubah ini ya. Ubah nama film. Oke, kurang i. Oke. Dan kalau sudah kita ubah, dikirim. Penyalinan tabel sorry. Kok di copy, oh ini dia. Saya salah tombol, oke. Oke, sudah berubah film. Oke, setelah itu kita akan buat lagi tabel anggota. Tabel anggota. Kita buat anggota. Oke, kita buat anggota. Simple saja, ada nama, ada pekerjaan, ada alamat, ada nomor telepon. Oke, ada 5. Padahal perlu lengkap ya, tapi kita sekedar contoh saja dan mewakili nanti coding crudenya. Oke, ini kode anggota. Kode anggota varchar kita isikan 5.
Oke, seperti ini primary. Terus ini adalah nama lengkapnya, nih varchar. Kita isikan 100. Terus ini kita isikan pekerjaan. Oke, varchar kita isikan misalkan 30. Terus ini kita isikan alamat. Kita bisa pakai teks, boleh silakan. Karena panjang bisa jadi alamatnya. Dan ini kita berikan dia nomor telepon. Oke, sebagai varchar saja kita isikan 15. Oke, kita sudah mempunyai tabel anggota yang sedikit ya. Ada 5 field saja. Kode anggota, nama, pekerjaannya, alamat, dan telepon. Oke, kita sudah ada 2 tabel. Nah, tabel terakhir kita bikin yang sederhana saja. Jadi tabel peminjaman. Jadi transaksinya itu cukup boleh satu saja. Jadi dia tidak boleh meminjam lebih daripada satu judul film. Nah, padahal kita bisa untuk men-setting itu kan nanti akan ada banyak tabel ya. Mungkin kita memerlukan 2 tabel lagi, yaitu tabel pinjam dan detail peminjaman. Oke. Kita supaya mudah mengcoding, maksudnya itu supaya cepat, kita buat yaitu aturannya satu peminjaman maksimal. Jadi one to one ya, nggak bisa one to many. Oke. Oke, peminjaman. Oke, tabel pinjam bahkan kita berikan pinjam saja ya. Nanti ada nomor 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 peminjamannya, terus ada tanggal yang ada kode anggota, ada kode film, ada tanggal pinjam dan tanggal harus kembali. Oke ya, sekitar kita isikan 6 dia. Oke. Yang pertama kita isikan adalah oke, ID pinjamnya. Oke, jangan ID, nomor transaksinya. Oke, nomor transaksi. Nomor pinjam seperti itu ya. Oke. Nomor pinjam seperti ini dan kita berikan dia adalah misalkan 10. Terus kita akan mencoba ini kita jadikan primary key. Oke, ini kita jadikan primary key. Kita akan mencoba membuka baru tabnya. Saya lupa untuk nama strukturnya. Oke, kode anggota. Oke. Yang kedua adalah kode anggota. Ini varchar 5 karena dia berelasi dengan tabel anggota. Ini sifatnya foreign key kita ubah menjadi indeks supaya dia bisa berelasi nanti. Oke, yang selanjutnya adalah film. Film itu ada primary key-nya kode film varchar. Oke. Kita isikan di sini adalah kode film. Kode film varchar ini 5 karena dia di sini sebagai foreign key. Nah, kalau foreign key saya set sebagai indeks. Oke. Sebagai indeks. Dan ini tanggal pinjam. Oke, kita set dia sebagai date. Terus ini adalah tanggal kembali. Kita set dia itu sebagai date juga. Kita set dia sebagai date. Setelah itu kita beri keterangan. Oke. Nggak tahu nanti kita isikan apa. Yang penting kita berikan saja keterangan isinya 50 atau 100. Oke. Dan kalaunya sudah kita klik simpan. Oke, kita sudah memiliki 3 tabel ya. Tabel master anggota, tabel master film, dan tabel child anak atau tabel pinjam. Oke, berarti intinya tabel pinjam ini berrelasi dengan anggota dan film. Bagaimana membuat suatu relasinya? Oke, kita klik di sini. Klik designer. Oke, kita ada 3 tabel.
Dengan kasus yang kita buat, ini studi kasusnya rental DVD atau rental peminjaman film ini tidak boleh lebih dari dua film yang dipinjam. Oke, ntar ini kenapa nggak bisa saya tarik-tarik ini? Oke, oke, supaya enak saya ini. Ntar. Oke, ini kenapa gerang ini? Oke, nomor pinjam. Ntar, ntar, kok menyusahkan saya. Oke, sudah. Oke, sekarang kita membuat suatu relasi. Oke, ini kita relasikan nanti ke sini. Oke, create relation. Oke, pilih kunci rujukan. Berarti ini merupakan pilih primary key. Pilih foreign key-nya. Berarti kode film kan sudah saya set. Maka pilih ke kode film ini. Oke, terus di sini ada suatu event nanti on delete on update. Artinya nanti apabila kita berikan on delete itu adalah restrict, on update adalah restrict. Apabila nanti di tabel pinjam ini ada datanya tabel buku, maaf, tabel film yang sudah terpinjam, misalkan kode 001, misalkan filmnya ada apa dengan cinta, ada dipinjam, terus tabel master mau dihapus. Maka kalau nya restrict itu artinya ditolak. Nggak boleh dihapus di tabel master apabila di tabel anak ini masih dipinjam, masih digunakan. Nah, kalau nya kita berikan cascade, diizinkan dia. Kalau cascade diizinkan. Kalau nya misalkan di sini ada transaksi peminjaman film ada apa dengan cinta. Ada 10 film yang dipinjam oleh masing-masing anggota yang berbeda. Pada saat di on delete kita berikan cascade, maka pada saat di tabel film dihapus ada apa dengan cinta film tersebut, maka di sini juga akan ikut terhapus. Alangkah baiknya untuk menghindari transaksi yang menyebabkan tabel-tabel yang lainnya yang berhubungan itu error, kita berikan restrict saja. On update juga. Oke, seperti itu. Terus sekarang tabel anggota. Oke. Oke. Tabel anggota kita buat relasi ya. Klik relasi, pilih kunci atau primary key-nya dan pilih foreign key kunci tamunya yaitu adalah anggota. Sama kita restrikan saja supaya aman. Oke. Oke, kita sudah memiliki 3 tabel dan termasuk relasinya. Mana ini? Oh, ini dia. Oke, kita sudah punya ya. Oke, ini dia. Oke, terima kasih. Sampai ketemu di tutorial pembelajaran selanjutnya. Salam.